Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikas Plus semuanya, apa kabar? Semoga Sobat Ikas Plus semua selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Kita ketemu lagi di YouTube channelnya Ikas Plus Official. Kali ini bersama saya, Aisyah Tanjung, Angkatan ke-6 SMA Negeri 2 Plus Penyambungan. Di YouTube channel Ikas Plus Official ini, kita ada salah satu program yaitu Figur Ikas Plus, di mana di Figur Ikas Plus ini kita akan berbincang-bincang dengan alumni SMA Negeri 2 Plus Penyambungan yang pastinya keren dan inspiratif. So, teman-teman semua, ayo cepetan subscribe dan hidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi, Figur Ikas Plus kita kali ini sama dengan saya, sama-sama angkatan 6 SMA Negeri 2 Plus Penyambungan. Figur Ikas Plus kita pada hari ini adalah Yusnaidah. Halo Yusnaidah. Halo Sah. Apa kabar Yus? Alhamdulillah baik Sah. Long time no see ya Yus. Iya. Berapa? Jadi Yusnaidah ini setelah lulus dari SMA Negeri 2 Plus Penyambungan melanjutkan ke Poltekkes Kemenkes Medan, iya kan Yus? Iya Sah. Kemarin pas di Poltekkes ngambil jurusan apa Yus? Jadi saya ngambil jurusan gizi Sah. Gizi. Jurusan Ibu ahli gizi lah ini ya Yus. Iya. Setelah lulus dari Poltekkes Kemenkes, Yusnaidah melanjutkan sebagai enumerator gizi di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Madinah. Iya Sah, benar. Setelah itu, Yusnaidah juga melanjutkan program Nusantara Sehat Tim di Papua di Kabupaten Merauke. Iya, benar Sah. Jadi kan setelah lulus kuliah, Yusnaidah melanjutkan sebagai enumerator gizi nih di Madinah dan juga Tapteng. Kenapa Yusnaidah masih kepikiran untuk ikut Nusantara Sehat? Jadi kan Sah, kalau enumerator kan kita tahu sendiri bahwa enum itu kan hanya merupakan pekerjaan kontrak yang tergantung dari proyeknya dari kesehatan dari gizi tersebut. Jadi hanya beberapa bulan saja untuk melaksanakan kegiatannya. Oh, jadi enumerator itu cuma kegiatan beberapa bulan kontrak seperti itu ya, Yus? Iya. Makanya setelah itu Yusnaidah melanjutkan ikut Nusantara Sehat. Betul, memang waktu itu Sah kan belum ada CPNS, masih tahun 2011, jadi melanjutkannya ke Nusantara Sehat, ada program pemerintah. Jadi program Nusantara Sehat ini sebenarnya program yang seperti apa sih, Yus? Kalau program Nusantara Sehat ini adalah merupakan program di mana kita penguatan pelayanan primer. Jadi umpamanya menguat, jadi kita agent of change diletakkan di daerah-daerah terpencil. Jadi ada 7 tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, Kesling, Promkes, dan gizi ditempatkan di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Jadi waktu itu saya merupakan Nusantara Sehat yang kita tidak tahu di mana, langsung kementerian yang menempatkan kita gitu, sesuai dengan beruntungan. Oh, jadi kita cuma daftar Nusantara Sehat, nanti kita ditempatkan di mananya itu kita nggak tahu ya, Yus ya? Ya. Kalau mau ikut Nusantara Sehat ini, syarat-syaratnya apa aja sih, Yus? Syarat-syaratnya yang pertama merupakan warga negara Indonesia, kemudian dari kesehatan yang tadi semua kesehatan termasuk kecuali medik, kemudian memiliki ijazah dan STR, terutama STR, kemudian memiliki JKN dan KIS. Karena kita penguatan primer wajib memiliki JKN dan KIS dan MPWP. Jadi kita daftar akun dulu melalui online di Nusantara Sehat Kemenkes. Jadi setelah kita daftar ke Nusantara Sehat ini, tahap-tahapnya apa aja sih, Yus? Entah tahap administrasi, tahap wawancara, kayak gitu, kayak mana aja? Jadi pendaftaran Nusantara Sehat ini ada beberapa tahap. Pertama tahap administrasi pendaftaran. Setelah pendaftaran ada beberapa yang harus kita isi. Tadi mulai dari biodata,
esai namanya, ada esai kepribadian kita. Nah, setelah pendaftaran ada namanya kita dipanggil untuk mengikuti seleksi ujian akademiknya. Di ujian akademik ini ada beberapa tahap, yaitu pertama memang ujian akademik seperti biasa yang kayak SKD, kemudian ada ujian dalam satu hari itu ada ujian tentang LGD, Law Discussion Club gitu. Jadi tentang apa tuh ya? jadi ada kasus nih ada kasus di topik dikasih dari kementerian tanpa kita tahu topik ini, kemudian dibagikan. Nah, di situ kita mulai berdiskusi tanpa disuruh siapa moderatornya, siapa anggotanya. Nah, jadi kita nggak ditunjuk sama panitia tersebut, tapi panitianya tetap mengawasi kita dan dinilai di situ. Setelah tahap tadi, discussion itu, kemudian kita lanjut ke tahap wawancara. Nah, di wawancara biasanya memang kalau yang mewawancarai memang ada yang dari kementerian atau dari daerah provinsi kita ujian, atau seperti umpamanya di Poltekkes, jadi orang-orang bagian Poltekkes lah yang mewawancarai kita. Setelah wawancara, barulah tahap namanya tahap pengumuman. Tahap pengumuman biasa di akun. Nah, di akun pengumumannya kemudian dipanggillah ke pembekalan. Pembekalannya biasanya di tentara atau daerah Jakarta. TNI AD ke Jakarta dulu. Selama 40 hari di Jakarta dulu dibekali bela negaranya. Setelah tahap yang itu udah langsung lulus belum, Yus? Kalau udah memang dikategorikan lulus di akun, kemudian dipanggil ada beberapa biasa perangkatan 300 orang dipanggil lah dari berbagai Nusantara atau dari berbagai provinsi di Indonesia. Dipanggil sebanyak 300 lebih dan dibekali di bisa, tapi sekarang kalau tim itu memang wajibnya di Angkatan Darat di Jakarta Timur. Di situ pelatihannya ya. Ya. Jadi kan setelah itu ditunjuklah kita ke daerah mana gitu, Yus? Nah, setelah dibekal selama 40 hari ini, pertama kita melaksanakan karantina. Nah, karantina kan 40 hari. Jadi selama 2 minggu pertama, disitulah kita diberitahu bahwa penempatan kita berada di mana. Nanti dibagi-bagi. Di daerah Nias atau Sumatera, dibagi dulu daerah Sumatera, kemudian daerah Jawa, kemudian daerah NTT, kemudian daerah Papua. Sesuai nama dan sesuai keberuntungan lah kalau kita bilang. Jadi benar-benar diacak kayak gitulah ya, Yus? Iya. Dan qadarullah, Yusnaidah dapat di Papua waktu itu. Iya, tanpa memang minatnya juga di sana, tapi nasibnya ada di terkejut juga awalnya. Memang Yusnaidah pas mikir-mikir, pengen di Papua, memang kayak gitu udah niatannya. Nggak ada niatan, sebenarnya pengennya daerah Sumatera, terutama Nias, biar bisa balik ke kampung halaman. Iya. Jadi pas dapat pengumuman kalau ternyata Yusnaidah di Papua itu kayak mana perasaannya? Perasaannya pasti yang pertama shock ya, kan pikiran kita kalau Papua itu ya memang daerahnya rawan, baru memang kan di Papua itu kan memang ekstrim ya kan, banyak pembunuhan, pakaian atau adat istiadat di sana masih kental. Itu pikiran pertama. Jadi kalau nggak ada sinyal gimana caranya, baru lama gimana, apalagi sonde air su dekat, kan banyak tuh kan. Kita tahu istilahnya ya. Istilahnya, jadi pikiran itu aduh air gimana nanti hidup di sana. Alhasil alhamdulillah sana nggak seburuk itu lah yang kita pikirkan selama ini. Iya, jadi itu kan jauh tuh, Yusnaida perempuan, biasanya kalau orang tua nggak usah lah ke sana jauh kali kayak gitu. Gimana Yusnaida ngasih tahu orang tua gitu sampai akhirnya diizinin? Ini ya, memang karena kan pembekalan memang kita beresiko gini kan. Jadi kita selama 40 hari itu dibekal di sana nggak megang sama sekali alat komunikasi seperti handphone. Nah, setelah pertama pemberitahuan,
memang nggak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Tapi kalau mau di Nusantara Sehat ini hanya bisa mengembalikan dana. Otomatis kan kita tidak mau kan, Sa? Kita kan niatnya mengabdi. Ya, mau tidak mau memang harus kita jalani. Kemudian setelah 40 hari itu, pas mau berangkat ke Merauke, saya hubungi orang tua. Dari orang tua ACC saja gitu dibolehin, asalkan ya kan kita bisa menjaga diri, tidak lupa sholatnya, kan, gitu aja sih. Sampailah ke Merauke, Ayus, ke Papua. Pengalaman pertama pas menginjakkan kaki di Merauke atau di Papua itu kayak mana perasaannya? Pertama ya wow gitu, worth it ya, namanya hal-hal baru yang kita tidak pernah lihat. Kita di daerah muslim memang mayoritas memang non muslim ya, terkejut juga. Nah, kami itu udah menyiapkan beberapa peralatan, mulai dari pelampung, dari lampu yang memang betul-betul emergency, yang bisa dihidupkan dengan menggunakan garam, agar nanti di penempatan tidak susah, karena kan kita listrik tahu, dipersiapkanlah bahan-bahannya, mulai dari peralatan dapurnya, dibeli dulu di kota. Memang ada beberapa sih yang berbeda, kayak sendok saja udah berbeda dari kita. Kita biasanya sendok kecil-kecil, kalau di sana besar. Peralatan masaknya memang beda. Baru tidak ada juga kompor gas, harus memang menggunakan ini minyak tanah. Jadi ada culture shocknya juga lah ya, Yus. Iya betul. Apalagi kan berbeda nih warna kulit, rambut, bahasa. Apalagi saya kan orang barat, maksudnya daerah Indonesia Barat, bagian barat nih. Kan kultur kita kan memang agamais kan. Nah, jauh sekali kalau di sana memang beda sekali kulturnya. Selama di sana pengalaman yang paling berkesan buat Yusnaidah apa gitu? Pengalamannya sih banyak semua, rasanya berkesan, terutama tadi dari suku. Sukunya kita tahu nih bagaimana suku di Indonesia, terutama Papua. Kemudian yang dari kita persaudaraan, yang di sana itu tidak ada orang asing, semua saudara. Terutama orang Papua itu di sana itu menganggap kita itu saudara, dan memiliki anak piara. Anak piara inilah kita selalu dianggap orang anak piara. Jadi udah memang kayak kita anak angkat artinya. Jadi kita mau bertahun-tahun di rumahnya selalu dianggap jadi anak piara tadi, tidak ada perbedaan. Yang ketiga yaitu survive. Survive bagaimana kita bertahan hidup dari memang yang beda sekali kulturnya menuju ke daerah sana, ya memang harus bisa bertahan hidup. Biarpun dari umpamanya dari segi bahan makanan kan pasti berbeda tuh, biaya hidup yang biasanya kita murah di sini, harga sayur, harga bahan pokok murah, di sana itu lumayan mahal. Jadi memang harus pandai-pandai lah survive di sana. Harus bisa menempatkan diri lah ya, Yus. Itu kan Yusnaidah di sana tim ditempatkan di puskesmas kan? Kalau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan di sana itu apa yang paling berkesan buat Yusnaidah? Misalnya pasien-pasiennya yang ternyata penyakitnya nggak biasa sama kita, atau pengalaman harus pergi ke desa yang jauh banget gitu. Pengalamannya ya memang ada beberapa desa yang kayak sinyal tidak ada. Jadi yang ada sinyal dan sumber dari tenaga listrik cuma ada di daerah kami, di kecamatan. Nah, nama kecamatan itu di sana namanya distrik Sota di 0 km Indonesia. Nah, kalau kita umpamanya penyambungan, contohnya penyambungan ke Pidoli nih, itu nggak ada sinyal lagi. Jadi udah desa yang susah, karena tadi nah, kita gunakan biasanya kalau pokoknya ada ibu hamil atau orang sakit, kita biasanya menggunakan voice dari tentara, karena kita dekat tentara namanya Satgas, Satuan Tugas dari 9 bulan dari tentara. Jadi mereka yang memberikan info. Dari Satgas tersebut diberitahukan info ke puskesmas bahwa ada pasien atau emergensi. Nah, kita jemputlah pasien tersebut menggunakan ambulans yang Gardan 2. Setelah dijemput, kita balik lagi
ke puskesmas tadi. Baru kalau di sana kan ada beberapa desa yang jauh, umpamanya seperti Desa Rawa Biru, ada namanya Kampung Yakiu. Nah, itu memang udah perbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kita harus menggunakan katinting. Kalau bahasa di sini katinting itu seperti perahu sampan yang kecil sekali yang terbuat dari pohon. Di situ 2 jam perjalanan menuju kampung tersebut. Baru balik lagi 2 jam lagi. Jadi pernah juga tinggal di kampung sana karena nggak bisa pulang, udah larut malam, mau pulang pasti kita lewat rawa besar yang banyak buaya. Nah, akhirnya kita nggak, itu di pos tentara. Nah, pos tentara, alhamdulillah di sana ada pos juga. Ya memang tidurnya pun memang ada di kalau kita bilang balai-balai yang nggak punya ini dinding. Di situ lah. Kalau di tempat kita kayak sopo-sopo gitu ya, tapi yang besar. Sopo gitu. Kalau itu kan awalnya Yusnaida ke sana masih berpikiran di sana itu tempatnya banyak konflik, orang timur sana nggak sama kayak kita. Pokoknya setelah di Papua, apa yang pikiran-pikiran awal kita itu yang berubah gitu, yang akhirnya bisa merubah pandangan Yusnaida terhadap orang timur kayak gitu. Jadi setelah di sana tinggal, pertama kan masih was-was tuh. Sebulan kemudian, alhamdulillah sudah mulai berkontribusi di sana, udah mulai beradaptasi lah kita katakan. Dan memang kalau dibilang daerah konflik, memang termasuk daerah konflik, tapi kita bagaimana kita menempatkan posisi sebetulnya. Alhamdulillah di sana itu juga kalau tenaga medis itu selalu dilindungi, terutama bidan, perawat. Nah, jadi kita di sini itu juga dipanggil suster, semua dianggap suster dan dokter. Alhamdulillah memang inilah sah dikasih perlindungan lah gitu, karena kita juga daerahnya tinggal di daerah puskesmas. Jadi peranggapan yang selama ini konfliknya luar biasa, kalau di sana, kalau di Merauke itu alhamdulillah lumayan aman lah. Memang ada beberapa yang oknum yang memiliki rasisme kan, tapi tanpa kita sadari dari sikap kita sih sebenarnya sikap kita. Baru pandangan yang kedua kan kita berpandangan bahwa mereka pakai koteka, kan? Iya. Ternyata enggak. Jadi di sana itu udah pakai baju seperti kita ini, udah kayak orang biasa. Cuman kalau di sana biasanya mereka menggunakan makan pinang, konsumsi pinang, udah kayak snack lah, pinang, daun sirih juga. Ya. Kalau budaya-budaya di sana ada nggak yang misalnya yang budaya setempat itu yang Yusnaidah baru tahu? Ya budaya pasti banyak yang beda ya, umpamanya kayak bakar batu, pernikahan, ada pernikahan beda, dari adat istiadatnya pasti banyak beda. Hal-hal baru lah kita lihat. Indonesia itu penuh dengan budaya dan adat istiadat yang bercampur-campur lah ya Yus. Iya betul. Setelah ke Papua jadi banyak tahu gitu kan. Iya alhamdulillah lumayan banyak tahu, karena juga kan teman satu tim bukan orang Sumatera, orang Sulawesi, dan budaya teman-teman juga lumayan tahu gitu. Jadi banyak dapat pengalaman lah ya Yus pastinya. Alhamdulillah sah, lumayan lah. Itu kemarin Nusantara Sehatnya berapa lama Yus? Jadi kita lamanya 2 tahun sah. 2 tahun di Merauke. 2 tahun. Di Sotan. Ya. 2 tahun. Setelah di Papua itu kan udah 2 tahun nih selesai Yus. Nah Ida habis itu melanjutkan ke tetap Nusantara Sehat. Iya. Jadi melanjut lagi, pas udah selesai 2 tahun, melanjut lagi. Alhamdulillah waktu itu ada penempatan, kan setelah tim ada namanya Nusantara Sehat Individu, ada penempatan daerah natal. Ada penempatan daerah natal dan puskesmas Panjang Jaya. Dan saya melaksanakan tugas 2 tahun di Panjang Jaya. Alhamdulillah dekat lah ya Yus. Jadi Alhamdulillah. Nusantara Sehat ini kan ada yang tim sama individu. Bedanya itu di mana Yus? Kalau yang masih tim
itu kita kelompok. Kita nggak bisa memilih penempatan. Memang ditempatkan daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Kalau kita individu, bisa kita memilih mau terpencil, sangat terpencil, pedesaan, atau perkotaan. Oh. Sesuai dengan kan. Kalau di individu. Jadi kalau tim kita nggak tahu yang mana aja gitu. Kalau persyaratan-persyaratan buat masuknya itu tetap ya, Yus? Tetap sama, cuman bedanya kalau tim nggak boleh menikah, kalau individu boleh menikah gitu. Statusnya Salah sih satu yang perbedaannya ya. Jadi kan yang Yusnaidah tadi sesudah dari Papua lanjut ke Mandailing Natal. Itu memang kalau kita ikut Nusantara Sehat, kalau kita mau lanjut bisa gitu ya, Yus? Bisa berlanjut gitu? bisa, tapi kan gini, kita ada namanya evaluasi. Evaluasi itu umpamanya yang tadi kita udah 2 tahun kegiatan, kita kayak ujian lagi, ujian evaluasi. Jadi kita ditentukan lagi nilainya antara gizi, siapa yang ambil Panyunjai tadi, siapa yang lebih tinggi nilainya dari yang tadi evaluasinya pertama kali, yang pertama ditempatin gitu. Kalau nggak masuk lagi di gelombang 1, ada lagi berikutnya 2 bulan berikutnya gelombang keduanya gitu, sesuai dengan dari pemerintah penempatannya yang disediakan. Gitu. Jadi dia beda-beda ya, yang misalnya bulan ini penempatannya ini, pas gelombang selanjutnya penempatannya yang beda lagi gitu ya, Yus? Beda lagi gitu. Nah, itu kan Nusantara Sehat Yusnaida kemarin. Setelah selesai dari Nusantara Sehat, setelah itu lanjut apa, Yus? Setelah Nusantara Sehat, saya ikut seleksi CPNS. Kebetulan memang seleksi CPNS berakhir juga masa tugas saya, purna tugas Nusantara Sehat. Jadi saya ikuti seleksi Nusantara Sehat sekalian seleksi CPNS setelah selesai purna. Jadi Nusantara Sehat ini kita bisa lanjutin berapa kali, Yus? Dari sesuka hati, terserah. Maksudnya dari hati kita mau lanjut lagi. Tapi tergantung nilai kita tadi, dievaluasi, mencukupi nggak? Kalau memang tidak mencukupi, kita antri lagi. Karena kan banyak nih peserta Nusantara Sehat ini menunggu pemanggilan gitu namanya. Iya. Itu berarti setelah Nusantara Sehat, Yusnaidah kebetulan habis waktunya purna, Yusnaidah mendaftar sebagai CPNS. Sekarang kegiatannya apa, Yus? Kegiatannya sebagai CPNS di Puskesmas Huta Bargot, ya namanya kegiatan kita gizi, kita laksanakan tugas kita sesuai permenpan RB, bagaimana tugas tupoksi gizi dan uraian tugasnya. Cuman karena baru masuk ya kan, belum sebulan, masih adaptasi dan masih kayak orientasi lah di Puskesmas tersebut. Kalau daftar sebagai CPNS, syarat-syaratnya itu gimana, Yus? CPNS yang pertama itu seleksi administrasi, akan sah, pendaftaran administrasi. Kemudian setelah pemberkasan, pengumuman pemberkasan, kemudian kita melaksanakan ujian namanya tes SKD. SKD ini kemudian setelah lulus dikategorikan lulus SKD, kemudian masuk ke SKB. Setelah SKB baru pengumuman dari portal ataupun mau dari kabupaten masing-masing. Setelah pengumuman, kemudian kita melaksanakan pemberkasan sesuai dengan daerah masing-masing. Setelah pemberkasan, penerimaan SK, tergantung interval waktunya. Setelah penerimaan SK, ada namanya SPMT, surat penugasannya sama nota tugas. Memang ada beberapa interval berbeda dengan tanggal SK-nya kita. Ini kan Yusnaida udah banyak nih pengalamannya, mulai dari PNS, sekarang juga udah CPNS. Yusnaida, boleh dong kasih pesan-pesan untuk teman-teman IKAS Plus semuanya? Boleh. Pesan-pesannya bagi adik-adik, tetap jadi diri sendiri, tetap belajar, karena beda sekali belajar waktu kita SMA dengan kuliah, dan memang beda sekali dengan di lapangan kerja. Jadi tetap berusaha menjadi yang terbaik, be the best for the best kalau ya. Yusnaida, makasih buat waktunya, ngobrol-ngobrol yang menarik, yang asik, dan yang pastinya inspiratif.
Yusnaida tetap selalu sukses buat karirnya, selalu sehat, semakin baik lagi, semakin sukses lagi, dan semakin menjadi inspirasi buat teman-teman dan adik-adik semuanya. Mungkin itu aja. Yusnaida, makasih buat waktunya. Iya, sama-sama. Dayus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia tadi perbincangan kita dengan figur IKAS Plus kita pada kali ini, yaitu Yusnaida. Semoga perbincangan kita tadi bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi buat teman-teman sekalian. So, jangan lupa sekali lagi subscribe YouTube channelnya IKAS Plus Official dan nyalain loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan nantikan video-video IKAS Plus lainnya yang pastinya keren, inspiratif. Saya Aisyah Tanjung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.